Selamat pagi anak-anak Miss di rumah, apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, pada pagi hari ini kita masuk ke materi baru yaitu penentuan pH asam dan basa. Nah, pH ini kepanjangan dari power of hydrogen atau derajat keasaman atau lebih tepatnya kekuatan asamnya. Nah, kemarin kita hanya menerka-nerka asamnya ini kuat atau tidak. Nah, kan kemarin juga ada Miss buat beberapa garis bilangan yang menunjukkan skala 0 sampai dengan 14. Nah, dari mana angka-angka yang didapat? Contoh misalnya adalah asam lambung dengan pH 2,5. Dari mana itu didapat? Melalui perhitungan. Nah, perhitungannya akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi anak-anak Miss di rumah, Miss harap kalian di rumah sudah menyediakan buku catatan, buku latihannya, dan alat tulis, serta berkonsentrasilah selama Miss menjelaskan. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama untuk menentukan pH asam atau basa ada hubungannya dengan konsentrasi. Konsentrasi berhubungan dengan molaritas. Rumusnya sama dengan massa per gram kali 1000 per ml. Kalau tidak diketahui di dalam soal. Nah, berdasarkan reaksi ionisasinya, larutan asam dan basa, H+ dan OH- suatu larutan dapat dihitung. Perhitungan untuk asam kuat dan basa kuat berbeda dengan asam lemah dan basa lemah. Untuk asam kuat dan basa kuat, perhitungan H+ dan OH- bergantung pada valensi dan konsentrasi larutan asam kuat dan basa kuat. Nah, pada video kali ini kita fokus dulu terhadap asam dan basa kuat. Untuk asam dan basa lemah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, oke. Yang mana-mana saja termasuk asam dan basa kuat. Tabel ini menunjukkan asam dan basa kuat. Selain dari tabel ini adalah asam lemah dan basa lemah. Jadi asam kuat itu ada HCl, HNO3, H2SO4, HBr, Hi, HCl3, dan HClO4. Selain dari tabel ini semua adalah asam lemah. Sama juga dengan basa. LiOH, NaOH, KOH, CaOH 2 kali, RbOH, SrOH 2 kali, CsOH, BaOH 2 kali, MgOH 2 kali. Selain dari tabel basa kuat yang ada pada layar adalah basa lemah. Nah, bagaimana sih perhitungannya? Kita masuk ke perhitungannya. Asam kuat merupakan asam yang dianggap terionisasi sempurna dalam larutannya. Nah, karena dia terionisasi sempurna, maka rumusnya adalah konsentrasi H+. Kurung siku itu adalah konsentrasi H+, ya. Dibacanya konsentrasi ya. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma, di mana A adalah valensi asam atau jumlah ion H+, sementara Ma adalah molaritas asam atau konsentrasi dari larutan asam kuat. Nah, kalau diketahui H+-nya maka dapat dihitung pH-nya, di mana rumus pH adalah minus logaritma. Kalian pasti sudah belajar logaritma di matematika kan? Minus logaritma konsentrasi H+ atau konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus pH. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya adalah diketahui suatu larutan HCl 0,1 molar, 0,1 M besar. M besar adalah konsentrasi. Maka tentukanlah pH. Nah, pertama sekali kita tentukan reaksinya. Kita tentukan reaksinya ini. HCl akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Kalau terionisasi sempurna, panahnya kan cuma satu arah kan. Nah, konsentrasi H+ tambah Cl-. Nah, ini yang yang jumlah valensi asamnya A ini adalah jumlah ion H+-nya. Jumlah ion H+-nya adalah 1, maka konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Valensi asam atau jumlah konsentrasi H+-nya 1 dikali molaritasnya. Molaritasnya diketahui di soal 0,1, maka 1 kali 0,1 sama dengan 10 pangkat minus 1. Nah, sehingga pH-nya menjadi minus logaritma konsentrasi H+ sama dengan minus logaritma 10 pangkat minus 1, atau nanti kita jabarkan menjadi minus 1 dikali minus logaritma 10 sama dengan minus 1 dikali minus 1. Kenapa? Logaritma 10 adalah 1. Kalau dia minus berarti minus 1. Minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. Maka pH asamnya adalah 1. Nah, itu contoh dari asam kuat. Mis rasa kalian paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke basa kuat. Nah, basa kuat dianggap juga terionisasi sempurna dalam larutannya. Nah, cara menghitungnya, kalau asam adalah H+, maka basa adalah OH. Kenapa? Kalau asam itu kan yang terionisasi
menjadi H+, karena kalau basa terionisasi menjadi ion hidroksida atau OH-. Nah, di mana rumusnya? OH- sama dengan B dikali Mb, di mana B adalah valensi basa atau jumlah ion OH-nya, sementara Mb adalah konsentrasi larutan basa kuatnya. Nah, sehingga rumusnya kalau pH menjadi min log H+, kalau POH menjadi min log OH-. Nah, kalau pH langsung dapat. Nah, sementara kalau POH harus dikurangkan. Nah, pH ditambah POH itu jumlahnya 14 karena skala pH adalah 14. Kalau pH-nya langsung dapat, maka POH-nya adalah 14 dikurang. Maka untuk menentukan pH basanya adalah 14 dikurang POH. Nah, sehingga rumusnya kita masukkan ke dalam soal. Contoh, diketahui suatu larutan NaOH natrium hidroksida termasuk dalam basa kuat 0,5 molar, maka tentukanlah pH-nya. Nah, pertama sekali jangan lupa untuk mengionisasikan. Mengionisasikan inilah NaOH menjadi Na+ ditambah OH-. Sorry, kurang lengkap Miss buat di sini, harusnya Na+ tambah OH-. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus ini. OH-, konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb, di mana B adalah valensi basa atau jumlah ion OH-. Jumlah ion OH- di sini hanya 1 karena tidak ada koefisien di sebelah kiri. Maka 1 dikali molaritas basanya adalah 0,5. 1 dikali 0,5 sama dengan 0,5 atau sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 1 kan. Nah, 5 dikali 10 pangkat minus 1 ini kita masukkan ke dalam POH. POH sama dengan minus log OH-. Maka minus log 5 kali 10 pangkat minus 1, ya kan? Atau tadi berapa itu? 1 dikurang log 5. Maka untuk pH-nya sama seperti rumus tadi, 14 dikurang POH. Sehingga 14 dikurang POH, 14 dikurang minus 1 dikurang log 5, sehingga menjadi 14 dikurang 1, minus ketemu minus adalah plus, minus ketemu minus adalah positif. Jadi 14 dikurang 1 ditambah log 5, maka 14 dikurang 1 adalah 13 ditambah log 5. Nah, inilah contoh dari basa kuat. Selanjutnya adalah latihan. Latihannya ada 2 soal. Tentukanlah pH larutan di bawah ini, ya. Larutan H2SO4 0,01 molar dan larutan CaOH 2 kali 0,5 molar. Nah, ini dikerjakan di buku latihan ya, Nak. Seperti yang Miss buat tadi. Kalau memang kalian merasa tidak paham, boleh hubungin Miss melalui WA grup kita ya. Di sana kita bahas sama-sama atau melalui komen pada postingan ini. Nah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa mempersiapkan diri karena minggu depan kita sudah ujian bulanan yang pertama di semester genap ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya anak-anak Miss. Selamat pagi.